Hari ini gue bakal menjawab 15 pertanyaan yang paling banyak ditanyain tentang Clipper di Google dan juga di TikTok. Nah, jadi seperti yang kalian tahu, akhir-akhir nih gue sering banget posting video membahas tentang Clipper. Dan pas gue lihat, kayaknya demand kalian dan keingintahuan kalian tentang industri Clipper ini lumayan besar ya. Makanya hari ini gue udah bikin video 15 pertanyaan yang paling sering ditanyain di Google dan TikTok mengenai Clipper. Gua harap sih 15 pertanyaan ini bisa mewakili kebingungan kalian, tapi kalau kalian punya pertanyaan lain mengenai Clipper, langsung aja tanya di kolom komen ya. Dan sebelum kita mulai videonya, gue mau ingetin kalau kalian belum subscribe channel ini, pastikan udah subscribe dulu, supaya gue makin semangat sharing ilmu-ilmu gratis di YouTube channel ini. Oke, kita mulai dengan jawab pertanyaan yang ada di Google dulu ya. Pertanyaan pertama, apakah Clipper bisa menghasilkan uang? Jawabannya, bisa banget. Bahkan di salah satu video YouTube gue yang gue posting beberapa bulan yang lalu, gue sempat bilang kalau Clipper ini salah satu pekerjaan yang menurut gue menarik banget untuk kalian fokusin kalau kalian mau ngejar 100 juta pertama kalian di tahun 2026. Dan di video itu gue juga udah bahas kalau menjadi Clipper itu salah satu opsi untuk kalian bisa mulai menghasilkan uang dengan resiko yang lumayan kecil. Karena modalnya itu kecil banget. Cuman butuh HP dan kemampuan untuk editing, waktu yang banyak kalian udah bisa motong-motong video dan menghasilkan cuan. Jadi kesimpulannya menurut gua, Clipper sangat bisa kalian manfaatkan untuk menghasilkan cuan ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua. Apakah Clipper bisa sukses tanpa banyak followers? Jawabannya menurut gue bisa banget, karena balik lagi ketika kalian ngembangin akun Clipper, itu fokus kalian itu ada pada view dari video kalian. Bukan jumlah followers yang ada di akun kalian. Gue udah sering banget ketemu akun-akun yang followersnya mungkin cuma beberapa ratus, beberapa ribu, tapi view yang dia dapat itu bisa juta-jutaan, bahkan bisa jutaan per satu videonya. Jadinya tanpa punya followers yang banyak, si Clipper ini juga udah bisa menghasilkan. Bahkan di dalam komunitas gua udah ada loh beberapa teman-teman Clipper kita yang sekali ngembangin itu 5 akun atau 10 akun Clipper. Masing-masing akunnya ya followersnya itu nggak banyak-banyak banget. Tapi view yang dihasilkan itu lumayan banyak karena ya tiap bulannya mereka narik bonus yang lumayan juga. BTW buat kalian yang belum tahu, gue juga ada komunitas Clipper khusus buat kalian yang mau motong-motong video gue, langsung cek aja linknya di description box. Di dalam komunitasnya gue juga lagi open campaign dengan budget yang lumayan besar, jadi semoga kalian juga bisa menghasilkan dari sana ya. Kalau misalnya kalian mungkin masih belum tahu banyak soal Clipper, gimana cara clipping, di dalam komunitasnya kita juga udah sediain edukasi gratis. Jadi kalian bisa join, langsung belajar, dan harapannya juga bisa menghasilkan dari sana. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah Clipper bakal bisa kena copyright? Nah, ini pertanyaan yang banyak banget ditanyain teman-teman Clipper ya. Dari praktek lapangannya sih, yang gue lihat di TikTok maupun di IG, jarang banget akun Clipper itu kena copyright. Terutama kalau misalnya memang si konten kreator itu buka campaign untuk para Clipper. Gue ambil contoh begini deh, di komunitas gue tadi kan gue bilang, gue open campaign untuk kalian yang mau jadi Clipper-Clipper gue. Artinya apa? Artinya gue udah mengizinkan siapapun itu untuk motong-motong video gue dan diposting di akun Clipper TikTok ataupun akun Clipper di Instagram. Mau gimana kena copyright, si pembuat videonya aja udah ngizinin. Nah, yang menurut gua nggak boleh adalah ketika kalian clipping konten-konten yang memang tidak diizinkan oleh kreatornya untuk dipotong-potong. Contoh, kalian motong-motong isi film atau kalian motong-motong isi event berbayar yang dimana si pembuat filmnya atau penyelenggara eventnya nggak ngizinin untuk dipotong-potong. Ya kalau begitu kalian bisa berkemungkinan kena copyright. Tapi ya buat apa juga ya kalian Clipper motong-motong isi film, motong-motong event orang, kalau memang nggak ada campaign Clipper yang dibuka untuk film atau event tersebut. Kalian juga nggak bakal dapat uang kalau misalnya kalian FYP. Nah, jadi kesimpulan jawaban dari gua, selama kalian clipping konten-konten dari kreator yang emang open campaign Clipper, ya seharusnya itu kalian akan aman dari yang namanya copyright. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Apakah Clipper bisa mulai tanpa modal besar? Nah, jawaban dari gua pastinya ya, Clipper itu bisa mulai clipping tanpa modal yang besar. Kenapa? Karena kalian bayangin deh, untuk mulai jadi Clipper, modal yang kalian butuhin kan cuman HP, aplikasi editing yang dimana itu juga banyak yang gratis, butuh waktu yang banyak, dan kalian punya pengetahuan lah gimana caranya motong-motong video dan sedikit ngedit-ngedit. Gue yakin kalau kalian bisa nonton video ini, ya kalian udah punya itu semua. HP udah punya, kuota udah punya, aplikasi tinggal download, waktu juga pasti kalian udah punya. Ya mulai aja untuk jadi Clipper. Bahkan ya, menurut gue, menjadi Clipper ini adalah salah satu pekerjaan dengan modal terkecil untuk kalian bisa mulai. Next, kita jawab pertanyaan terakhir dari Google ya. Apakah Clipper harus punya target harian?
Oke, balik lagi, konsep Clipper ini kan sistemnya itu lumayan mirip seperti freelance ya. Jadi, kalian itu kalau misalnya mau punya target harian, ya targetnya itu adalah target pribadi. Mau itu kalian set targetnya berdasarkan berapa video yang diposting dalam sehari, atau mungkin berapa view yang mau kalian generate dalam 1 bulan, itu bisa. Tapi kalau mungkin target view per harinya agak sulit ya, karena kadang kalau kita klik video kan ada konten yang sekali FYP langsung jutaan. Tapi kalau misalnya pas lagi nggak ada video yang FYP, ya view-nya banyak mandek semua gitu. Jadi menurut gua kalau teman-teman di sini para Clipper mau set target pribadi ya, saran dari gua coba set dari jumlah quantity video yang kalian posting per harinya ya, atau target view per bulannya. Itu masih bisa di-set untuk kalian kejar. Dan mungkin beberapa dari kalian mau nanya, kira-kira per harinya Clipper itu bisa motong-motong berapa video sih pada umumnya ya? Ini gua ambil standar aja. Menurut gua kalau kalian punya waktu yang lumayan banyak, lumayan berlebih ya, sehari ngejar puluhan video itu masih terkejar untuk dipotong-potong. Bahkan salah satu Clipper internalnya gua yang emang full time sebagai Clipper itu sehari mungkin bisa sekitar 25-30 clippingan ya untuk diposting per harinya. Tapi balik lagi kalau kalian ngerjain Clipper ini nggak secara full time tapi cuman untuk penghasilan sampingan, menurut gua 5-10 konten itu juga udah lumayan cukup. Oke, sekarang kita akan masuk pertanyaan yang paling banyak ditanyain soal Clipper di TikTok. Pertanyaan pertama, bisakah Clipper pakai HP saja untuk sukses? Nah, jawaban dari gua bisa banget. Bahkan rata-rata Clipper itu ya emang ngeditnya itu pakai HP doang. Bahkan kemarin di komunitas Clipper gua ada salah satu Clipper kita yang di bulan lalu berhasil narik bonus 5 juta dari satu video doang. Itu ternyata pas dia sharing dan juga live editing ya, itu emang dia ngeditnya pakai HP doang. Makanya dari sana aja udah terbukti, dengan ngedit dari HP doang, dia bisa loh menghasilkan 5 juta hanya dari satu video. Dan ngomong-ngomong soal live editing, sekarang di komunitas gua, tiap minggunya kita emang ngadain secara rutin editing secara live ya. Jadi kita akan ajak teman-teman Clipper kita yang emang jago untuk ngedit secara live. Kalian yang udah join ke komunitas kita bisa langsung nontonin orang ngedit secara live dan kalian bisa langsung praktek, langsung ikutin. Menurut gue ini lumayan efektif untuk kalian mulai belajar cara editan yang bagus juga. Dari pengalaman gue sedikit banget, bahkan hampir nggak ada ya Clipper yang pakai iklan. Kenapa? Karena kalau Clipper-nya ngiklan, boncos, guys. Teman-teman kalau cek campaign-campaign untuk Clipper, biasanya Clipper akan dibayar itu mungkin sekitar 1.000, 1.500, 2.000 rupiah per 1.000 view. Nah, kalau kalian memilih untuk iklan, biasanya biaya per 1.000 view-nya akan di atas itu. Jadi kalau kalian Clipper memilih ngiklan, ya kalian berkemungkinan besar bakal boncos. Makanya kalau ditanya, bisakah Clipper tembus jutaan view tanpa ngiklan? Ya jawabannya bisa banget. Bahkan Clipper jangan ngiklan gitu. Ngejar view secara organik dan kalian bakal dapat bonus yang lumayan juga. Next, kita jawab lagi, bisakah Clipper jadi karir jangka panjang? Oke, nah kalau ini gua akan jawab dengan gua kurang yakin. Lihat Clipper ini sebagai sumber penghasilan sampingan dulu. Mumpung ada cuannya, ya kita jadi Clipper. Tapi buat teman-teman yang udah fokus clipping, kita doain sama-sama aja ya, kalau industri Clipper ini akan terus bertumbuh, kebutuhannya akan makin banyak, dan suatu hari semoga bisa jadi pilihan karir jangka panjang untuk orang-orang. Next, bisakah Clipper mengandalkan AI untuk editing? Menurut gue bisa banget, bahkan AI akan sangat membantu dalam proses editannya kalian. Kemarin salah satu editor gue baru discover ya, ada salah satu AI dari luar negeri yang bisa kita pakai untuk mendeteksi bagian-bagian penting dari sebuah podcast. Jadi kalau dulunya itu proses kita motong-motong podcast itu panjang banget karena si editor ini harus nonton dulu kan, dari awal sampai akhir, dia harus tandai dulu timestamp pentingnya. Tapi sejak ada AI ini, sejak kita pakai AI ini, ya kita tinggal masukin link videonya, AI ini bakal langsung deteksi, oh dari menit ini sampai menit ini topiknya itu adalah A, dari menit ini sampai menit ini topiknya adalah B. Jadi kita udah tinggal motong-motong aja. Lanjut, bisakah Clipper jadi jutawan? Nah sebenarnya ini jutawan ini kita harus definisikan dulu ya, jutawan dalam rupiah atau jutawan dalam dolar ya. Kalau kita ngomongin jutawan dalam rupiah, ya jawabannya bisa banget gitu. Kalau misalnya teman-teman cuman mau ngejar 1 juta dari hasil clipping, ya kalian tinggal ngejar mungkin 1 juta view ya. Itu udah dapat sekitar 1 juta. Kenapa? Karena kemarin, seperti yang gue ceritain tadi ya, ada salah satu Clipper kita yang narik 5 juta dari satu video doang. Jadi ada satu video dia, tembus 5 juta view, dan kita bayarkan 5 juta. Ya dia udah jadi jutawan gitu dari Clipper kan. Nah, tapi menurut gue potensinya itu sebenarnya bisa jauh lebih besar daripada itu. Karena seperti yang gue lihat ya, sudah banyak banget Clipper-Clipper di luar sana yang berhasil menghasilkan bahkan jutaan atau puluhan juta rutin
per bulannya. Gitu loh. Jadi bukan cuma sekali doang 1 juta, tapi rutin setiap bulan. Jadi buat teman-teman di sini, bisakah Clipper jadi jutawan? Jawabannya bisa. Tapi kalau jutawannya ini jutawan dalam dolar, di mana 1 dolar itu sekarang kalau 17.000 berarti 1 juta dolar 17 miliar. Nah, itu gue harus jawab dengan kurang yakin nih. Kurang yakin ada Clipper yang berhasil dapat 17 miliar dari hasil clipping. Tapi kalau jutawannya rupiah, bisa banget. Oke, kita masuk ke 5 pertanyaan terakhir ya. Kenapa Clipper harus izin? Jawabannya simpel banget ya. Karena kalau misalnya kalian clipping tanpa izin, kan belum tentu si kreator ini buka campaign untuk Clipper. Jadi mungkin jawabannya untuk kenapa Clipper harus izin. Karena kalau kalian motong-motong video orang yang nggak diizinkan untuk clipping, kalian nggak bakal dapat duit sekalipun FYP juga. Dan ada resiko kalian kena copyright. Kenapa Clipper harus pinter copywriting? Asumsi gua maksud dari pertanyaan ini adalah kenapa Clipper harus pinter nyari bagian-bagian video yang menarik. Copywritingnya menarik. Alasannya simpel banget. Karena dari video podcast, misalnya ya, podcastnya 1 jam. Pastinya nggak seluruh durasi 1 jamnya itu menarik kan? Mungkin hanya ada beberapa menit-menit yang topik pembahasannya menarik. Topik pembahasannya itu mengundang penonton. Nah, Clipper harus pintar-pintar nyari bagian-bagian mana nih yang menarik untuk dipotong-potong. Dan nggak cuma itu, si Clipper ini juga harus pintar-pintar nentuin kata-kata apa, kalimat apa untuk ditaruh di headline text-nya, untuk dimunculin di dalam videonya. Jadi jawaban dari gue kenapa Clipper harus pintar copywriting ya balik lagi untuk memancing penonton supaya mau nontonin hasil clippingannya dia. Kenapa Clipper perlu hook di videonya? Nah, ini sebenarnya nyambung ya. Kenapa Clipper perlu hook di videonya dengan kenapa Clipper harus pinter copywriting. Balik lagi ya, mau kalian di sini clippingin podcast orang, stream orang, atau mungkin video monolognya kreator, nggak seluruh isi videonya itu menarik. Kalian harus nyari bagian mana, kata-kata apa yang mungkin kontroversial, yang menarik untuk dijadiin hook dari video clippingan kalian. Karena kalau kalian ngambil bagian yang ngebosenin, gitu kan, terus kalian jadiin itu hook, ya orang juga nggak mau nonton video kalian. Next, kenapa Clipper harus update dengan tren terbaru? Oke, menurut gua, ya teman-teman di sini, Clipper itu wajib banget ya, update dengan apa yang lagi terjadi, drama apa yang lagi ongoing, dan juga siapa yang lagi viral karena topik apa. Kenapa? Karena nggak bisa dipungkiri ketika kita clipping konten-konten atau sosok-sosok yang emang lagi trending, emang lagi viral, itu akan lebih mudah naik. Makanya teman-teman Clipper di sini harus pinter-pinter update dengan tren apa yang lagi naik untuk kalian jadikan atau kalian masukkan ke video clippingan kalian. Pertanyaan terakhir, kenapa Clipper perlu view di videonya? Ya jawabannya supaya dapat bayaran ya. Karena balik lagi, rata-rata campaign dari Clipper itu akan dibayar per view yang di-generate. Dan semakin banyak view yang bisa kalian hasilkan dari video clippingan kalian, semakin besar pula bonus ataupun uang yang bisa kalian hasilkan. Nah, kira-kira itulah 15 pertanyaan yang paling sering ditanyain tentang Clipper di TikTok maupun di Google. Balik lagi, gue harap 15 pertanyaan tadi itu bisa mewakilkan keingintahuan kalian. Kalau misalnya ternyata banyak banget nih pertanyaan yang tidak terjawabkan atau tidak terwakilkan, bisa aja gue akan bikin video part 2 dari 15 pertanyaan tentang Clipper ini. Dan terakhir, jangan lupa subscribe channel ini supaya gue makin semangat sharing edukasi gratis di YouTube channel ini. See you on the next video.